Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Wali Kota Makassar Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Kadis Kominfo Makassar. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Umum AMSI Bapak Upi Asmaradana, dan yang kami hormati Ketua AMSI Sulsel Bapak Erwin Bahar, Komisioner. Dan tentunya yang kami hormati dan banggakan dan telah bergabung di tengah-tengah kita Bapak Wali Kota Makassar Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Tepuk tangan untuk Mohon izin Pak Wali, tadi kita sudah selenggarakan konferwil ketiga AMSI Sulsel dan telah menetapkan ketua terpilih kita adalah Ibu Hajriani dari Media Kabar Makassar dan Mansur Amirullah dari Tribun Timur. Boleh kakak izin berdiri sebagai sekretaris AMSI Sulsel. Baik, tanpa berlama-lama mari kita memulai acara kita pada sore hari ini dengan mendengarkan sambutan Wakil Ketua Umum AMSI Bapak Upi Asmaradana. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Tes. Ini live ya? Oh, Pak Gubernur harus tahu bahwa ini live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Tentu ini sebuah kehormatan Pak Dani menghadiri acara kita, karena saya tahu beliau sangat sibuk. Tadi baru tiba dari Jakarta mendampingi Menteri, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Beri aplaus buat Pak Dani, juga Ibu Kadis, dan tentu teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Pak Wali, kami laporkan bahwa ini konferensi AMSI wilayah ketiga di Sulawesi Selatan. Saat ini pengurus AMSI nasional itu berjumlah di 25 provinsi. Dengan jumlah anggotanya itu 484 media bersertifikasi faktual. Jadi ini anggotanya adalah media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Karena untuk masuk sebagai anggota AMSI dia harus terverifikasi Dewan Pers dulu. Jadi dulu ini media pila kita itu Pak Wali dia harus harus sertifikasi karena dia jadi peninjau hari ini. Jadi AMSI ini adalah organisasi yang berdiri sejak 2017. Ketuanya itu adalah Wahyu Diatmika dari Tempo, sekretarisnya Adi Mariadi dari Kata Data dulu yang sekarang di Nusantara TV, dan saya posisinya Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umumnya itu ada 3, satu dari suara.com Mas Jono, Mbak Citra dari KBR 86H, dan saya satu-satunya dari kampung, temannya beliau. Dan AMSI merupakan salah satu konstituen Dewan Pers yang saat ini mengerjakan 3 program nasional. Satu, pelatihan cek fakta, di mana kita sudah berkoordinasi dengan Ibu Kadis. Yang kedua, Trustworthy News Indicator, di mana media-media anggota kita itu menjadi bagian dari upaya global di dalam melahirkan informasi-informasi berkualitas. Jadi AMSI itu punya semboyan, kontennya berkualitas, bisnisnya berkelanjutan. Jadi AMSI ini adalah organisasi perusahaan media. Jadi anggotanya itu adalah para direktur, CEO dari media-media di Sulawesi Selatan, kalau di Sulawesi Selatan.
Akan saya perkenalkan satu-satu ini Pak Wali. Mohon izin 5 menit waktu tak. Saya perkenalkan anggotanya dulu Sulawesi Selatan. Yang pertama Ibu Hajri, ketua terpilih secara aklamasi tadi. Ada Pak Mansur dari Tribun Timur. Ada rakyatku. Nah ini. Terus ada Tribun juga, media spesialisnya Tribun Timur. Terus ada Pak Toto, Info Sulawesi. Ada Pak Pris, Kabar Toraja. Ini dari Kalimantan sebenarnya. Kerjanya sekarang di Balikpapan Pak Wali. Dia sudah pindah tugas 3 bulan di Balikpapan. Tapi karena konferensi dia harus pulang dulu hari ini. Tadi pagi baru tiba. Ada Pak Hasbi dari Makassar terkini. Ada Alpian Syah, temannya Pak TP. Enggak, memang itu dari Pijar News Parepare. Ada Mata Maros ya, dari Maros. Ada Pak Sukri dari Lintas Terkini. Ada Ariel Gaga. Nah, ini Ariel. Ini anggota AMSI juga, tapi dia ketua PJI Sulsel, Pak Wali. Jadi kalau di AMSI Sulsel dia anak buah, tapi kalau di PJI kita ini anak buahnya. Terus ada Irwin Bahar di samping dia demisioner, 2 periode menjadi pengurus AMSI wilayah Sulawesi Selatan, yang sekarang naik jabatan jadi pengurus nasional di Irwin. Jadi itu perkenalan anggota kami, dan saya berharap kehadiran Pak Wali di sini memberi kita semacam sharing sesi, atau mungkin ada pikiran-pikiran dari Pak Wali. Bukan bisa. Jadi tadi waktu kita ngobrol itu, nah ini sudah ada pesan masuk, salam dari pengurus nasional buat Pak Wali, dan katanya diundang juga ke pengurus nasional kalau ke Jakarta, diundang ke Tempo karena kantornya AMSI sekarang itu kita ditempati di Tempo di Palmerah. Tapi rencananya kantor kita ini akan pindah ke Dewan Pers Pak Wali. Jadi Dewan Pers, karena semua konstituen itu akan dipindahkan ke Dewan Pers. Jadi kita akan ngantor dengan beberapa konstituen Dewan Pers. Harapan kami kehadiran Pak Wali pagi ini bisa, sore hari ini bisa memberi hal-hal baik buat Makassar dan Sulawesi Selatan. Cocok minta dulu. Cocok Ji. Jadi kita ini happy-happy aja karena ini sesi penutupan, dan kita memberi kesempatan ke Pak Wali untuk memberi arahan, memberi sepatah kata atau apalah, atau tentang Sulawesi Selatan, atau tentang Indonesia, atau tentang apa saja yang dipikirannya Pak Wali, kemudian bisa kita bersinergi dengan teman-teman di AMSI Sulawesi Selatan dan AMSI Nasional tentunya. Dan insya Allah kehadiran Pak Wali di sini sebuah kehormatan dan juga sumbangsi yang luar biasa buat kita. Sehat-sehat Pak Wali, maju terus. Saya sebenarnya sudah sering panggil ini Pak Gu. Jadi kalau saya baku telepon subuh-subuh, jadi ini rahasia saya. Kalau telepon subuh-subuh, saya lagi jogging, saya Pak Gu di mana? Oh, saya lagi di Makassar, lagi gendong cucu. Kira-kira demikian. Saya beri kesempatan ke Pak Wali, memberi kesempatan mungkin untuk memberi arahan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Kita applause buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Wali Kota Makassar Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto sekaligus menutup konferwil ketiga AMSI Sulsel pada sore hari ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI, Bapak Upi Asmaradana. Ini memang legend ini. Saya biasa ketemu di kantor keduanya beliau, di QQ. Bukan main QQ ini, ada memang tempat kopi QQ. Ya. Yang saya hormati Ketua AMSI Sulsel terpilih Ibu Hajriana Hashadi dan sekretarisnya Pak Mansur Amirullah. Wah, ini berat-berat ini semua ini. Dan Pak Irwin Bahar, Ketua Demisioner, teman-teman media yang saya hormati. Saya bersama ada Pak Denun di sini, ada Ibu Isma. Saya kira memang peran-peran media hari ini menjadi sangat strategis. Apalagi kita sebentar lagi akan mengalami sebuah
pemilu serentak yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Apa artinya pilkada serentak? Itu berarti 552 kabupaten kota provinsi bersamaan untuk bergerak. Kemarin kita rakor membahas tentang banyak hal, pendanaan relatif aman, tapi begitu masuk dalam soal keamanan, maka banyak catatan-catatan yang penting. Intinya adalah kalau pilkada kali ini mau berhasil, intinya adalah dalam bahasa kepolisian adalah cooling system, harus berlangsung dengan dingin. Sedangkan yang menentukan dingin panasnya di pilkada adalah media, bukan kandidat. Biar kandidat berteriak, kalau media tidak sampaikan, tidak tahu panas ini barang. Tapi kandidatnya diam-diam, tapi dibikin berita, memanas ini barang. Nah, sehingga apa yang dihasilkan dari rakor keamanan kemarin memberikan sebuah catatan penting yang saya kira perlu saya bawa di tempat ini, di tengah-tengah pimpinan-pimpinan media yang luar biasa di dalam payung AMSI. Nah, tentunya mari kita jaga pilkada di Sulawesi Selatan ini dan pilkada di kota kabupaten, ya, karena kalau misalnya gampang diukur semuanya barang-barang ini, kalau kandidasinya punya spread yang jauh, saya kira itu relatif aman, ya. Tapi kalau dia tipis-tipis, ini yang cukup rawan. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya sudah mengalami 4 kali pilkada, 2 periode, 3 kali menang. Ya, kira-kira begitu kan. Aneh barang-barang ini. Biasanya 2 periode, 2 kali pilkada, 2 kali menang. Kalau saya 4 kali pilkada. 2013, newcomers. Setelah itu 2018 dengan pasangan. Terus dianulir, jadi dengan pasangan saya itu satu juga karena ongkosnya sama. Ya. Terus jadi kota kosong, toh lentong ongkosnya ini, jadi ya 3. Nah, kemudian 2020, 2 periode 3 kali menang, ya 2013 menang, kota kosong menang, dan 2020 menang. Saya sudah mengalami bagaimana pilkada yang mulai dari yang paling brutal sampai yang paling baik. 2020 itu luar biasa. Ketegangan sangat tinggi, tapi penyelenggaraan sangat profesional. Sehingga menghasilkan banyak. Ini pilkada seperti pohon. Kalau banyak kasih racun, buahnya pasti busuk semua. Tapi kalau dia kasih pupuk organik lagi, maka buahnya akan muncul buah-buah yang bagus semua. Nah, sehingga peran media menjadi begitu sentris. Pertama dalam tinjauan bisnis. Makin banyak calon, sebenarnya media makin hidup. Ya, kira-kira begitu. Ya, media makin hidup. Nah, saya kali ini satu hal yang saya respect adalah karena KPU membuat mengkompres jumlah TPS di Sulawesi Selatan dari 24.000 menjadi 14.000. Wah, menghemat misi lagi. Kalau tidak, sesak napas orang. Kurang 10.000, Pak. 10.000 kali 1 juta ini 10 M. Baru anu itu. Baru saksi anu halal ini memang. Ya. Nah, sehingga saya kira 24 kabupaten kota plus 1 provinsi menjadi ladang AMSI Sulawesi Selatan untuk mendedikasikan dirinya pada berita-berita yang memperkuat demokrasi. Karena orang mau berkelahi ataupun orang tenang tergantung media di sini. Ya. Dan musuh yang paling utama adalah kebrutalan berita di media sosial yang tidak bertanggung jawab. Ada juga saya lihat meluncur templates yang bikin panas-panas. Nah, tapi sebagai saya juga netizen, saya juga masyarakat, saya juga kebetulan pimpinan di Makassar, sebenarnya apapun sekarang itu masyarakat selalu ada media klarifikatif. Jadi media, betulkah ini provokasi? Jangan saya balik-balik aja. Tapi cari logo media pembanding. Sekarang sudah begitu orang, referensi pembanding
terhadap kebenaran berita itu selalu ada. Saya juga selalu begitu. Betul jadi kah? Di sini dibilang didukung, di sini bilang ditolak, kan terbalik-balik nih barang. Nah, saya berharap AMSI menjadi referensi kebenaran berita terutama terkhusus dalam berita politik menjelang pilkada. Maka dengan itu selamat kepada pengurus baru, selamat kepada tentunya kita respect kepada Pak Erwin Bahar dan seluruh pengurus lama, dan tentunya lebih dari itu adalah Pak Wakil Ketua Umum ya, yang betul-betul sangat konsen dengan Konferwil ya. Konferwil ini mudah-mudahan Pak Danun sudah bisa masuk ya. Karena medianya juga multimedia juga ini beliau, multimedia ya. Tapi afiliasi politiknya tuh tidak ada Ji ya. Tidak ada Ji. Ya. Seman saja sama Ika Unhas. Ya. Tapi Ika Unhas juga terbagi dua mazhab juga. Ya. Mazhab Sulawesi Selatan sama mazhab yang di atasnya. Tapi beliau bisa Ji semua mazhab. Ya kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman sekalian. Marilah kita lihat pilkada ini justru menjadi ajang kita membuktikan diri terhadap komitmen kita terhadap berita-berita hoax, dan marilah kita bersatu padu untuk mencerdaskan masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Satu hal yang menjadi musuh bersama kita adalah politik uang dan politik, tentunya politik kotor lainnya. Ya saya tidak sebut politik kotor lainnya, tidak usah saya disebut ya. Tapi paling tidak pertarungan. Kalau saya bisa jadi kandidat, yang penting dikasih bertarung Kak di arena. Dan wasit itu di luar arena, ya jangan sampai wasit juga ikut masuk juga, ya kasih baku taruh mak di arena, asal jangan di luar arena. Nah kita ini dulu kan biasa di luar arena, wasit juga ikut kandato, apa semua, jadi ya saya kira insya Allah serentak ini satu sensitif, tapi ini adalah ajang dedikasi yang begitu dalam bagi AMSI khususnya, karena ini semua senior-senior dan legend-legend semua. Saya kira demikian, dan tentunya saya mengucapkan selamat pada pengurus baru dan terima kasih pada pengurus lama. Semoga ini menjadi jariah bagi kita semua. Ini seperti apa yang dikatakan Rasulullah di akhir zaman itu, kekuatan kita daripada kekuatan kata demi kata. Nah ternyata media, kekuatan orang mau masuk surga atau tidak itu di media sebenarnya. Kekuatan kata di situ ya, dan saya yakin semua di sini orang mau masuk surga semua, kira-kira begitu. Ya kalaupun ada yang mau lewat neraka dulu baru masuk surga ya, itu pilihan sebenarnya ya. Saya kira demikian, terima kasih, wabillahi. Ditutup ya. Nah atas perintah Pak Wakil Ketua Umum ya, pasti ya disaksikan oleh semua peserta, izinkan saya menutup Konferwil ketiga AMSI Sulawesi Selatan dengan tema media pilar penting ekosistem menuju transformasi digital Sulawesi Selatan. Kayak mirip-mirip saya punya Smart City dari Makassar mau dibawa ke atas, agak mirip-mirip. Berarti satu visi rupanya ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Konferda ini kami tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video ya. Nanti gua jadi yang ngomong. Abis selesai cuan. Kali gua saja ini. Bidang media. Oke. 1, 2, 3. Amsi Sulsel. Cuan. Cek. Ya, demikian rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Konferwil ketiga AMSI Sulsel, dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.